Assalamualaikum, selamat pagi. Ibu ucapkan buat anak-anak ibu semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama ibu adalah Novia Sari yang biasa dipanggil dengan Bu Guru Novi. Baiklah, kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Mata pelajaran yang kita bahas adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Mengenal organ gerak manusia dan hewan. Manusia dan hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak di dalam tubuh. Sistem gerak adalah kerjasama antar organ gerak dalam melakukan pergerakan. Fungsi organ gerak antara lain untuk berjalan, berlari, dan menggerakkan anggota tubuh. Organ gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif berupa tulang. Tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak. Tulang sebagai organ gerak pasif tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Artinya, tulang hanya bisa diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Tulang dapat bergerak karena adanya organ gerak aktif. Otot merupakan organ gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot tersusun atas senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin. Gabungan keduanya membentuk aktomiosin yang dapat melenturkan otot sehingga tulang dapat bergerak. Aktomiosin inilah yang dapat menyebabkan otot dapat memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Otot dan tulang dalam tubuh akan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Mengamati cara gerak hewan di sekitar. Kita sudah memahami organ gerak manusia dan hewan beserta fungsinya. Sekarang kita amati hewan yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan cara yang berbeda. Setiap hewan menggunakan tulang dan otot mereka untuk bergerak. Nah, ayo kita perhatikan tabel cara gerak hewan di sekitar kita. Yang pertama, ayam, cara geraknya adalah berjalan. Kedua, kucing, cara geraknya juga berjalan. Ketiga, sapi, cara geraknya juga berjalan. Keempat, anjing, cara geraknya juga sama, yaitu berjalan. Dan yang terakhir, kuda, cara geraknya juga berjalan. Ide pokok dan kalimat pengembang paragraf. Saat kelas 4, anak-anak sudah pernah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Kita tentu masih ingat dengan ide pokok paragraf, bukan? Ide pokok paragraf adalah topik yang dibahas di dalam suatu paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sementara itu, kalimat pengembang adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Kalimat pengembang tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan kata hubung untuk menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Kalimat pengembang memuat gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau ide pendukung adalah gagasan yang mendukung ide pokok. Menentukan ide pokok dan kalimat pengembang paragraf. Kali ini kita akan menentukan kembali ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragraf dari teks. Sebelum menentukannya, kita baca teks dengan seksama. Kita pahami setiap kalimat penyusunnya. Ayo simak teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf 1.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak ibu, teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Kemudian, anak-anak ibu, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang kedua, ide pokoknya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan yang ketiga, ide pokoknya adalah tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba anak-anak ibu cari tahu tentang yang pertama, pengertian ide pokok bacaan, yang kedua, fungsi ide pokok bacaan, dan yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jumpa lagi esok dalam pembelajaran 2. Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya tetap jaga kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu mengerjakan tugas yang ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.